Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Yaitu sholawat Fatih, yang tentu sholawat ini bukanlah sholawat yang asing di telinga kita ya. Sering sekali sholawat yang satu ini sering dipakai untuk pembukaan doa. Karena doa itu kan yang terbaik, yang terbagus adalah diawali dengan sholawat ya. Sebagai pembuka doa, kita harus mendahului doa kita dengan mengucapkan sholawat. Bisa sholawat yang utama ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sholawat Ibrahim misalkan kama sholaita dan seterusnya. Atau sholawat munjiat ya, juga bisa. Sholawat nariyah juga boleh. Jadi semua sholawat itu bisa kita pergunakan untuk mengawali saat kita berdoa. Jadi langsung kita jangan kemudian minta kepada Allah ya. Kita libatkan nama baginda Rasulullah melalui sholawat itu. Agar apa? Agar saat kita berdoa kemudian kita menyebut nama baginda Rasulullah, dimungkinkan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab baginda Rasul adalah kekasih Allah ya. Kekasihnya Allah, sehingga Allah akan sangat suka seandainya nama kekasihnya diucapkan oleh kita. Nah, di antara sholawat yang sering kita pakai untuk melaksanakan doa itu sholawat Fatih ya. Fatih ini artinya pembuka. Bisa pembuka rizki, bisa pembuka ampunan, bisa pembuka keberkahan, dan lain sebagainya. Tentu semua hafal ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wahdina ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sholawatnya cukup pendek dan mudah dihafal ya. Apa artinya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa. Ya Allah, berikanlah rahmat, keberkahan, sejahtera kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatih lima ughliqa. Pembuka sesuatu yang terkunci. Pembuka sesuatu perkara-perkara yang masih terkunci. Wal khatimi lima sabaqa, dan penutup segala yang sudah terdahulu. Penutup sesuatu yang terdahulu. Wan nasril haqqi bil haqqi, penolong kebenaran dengan kebenaran. Wahdina ila suratikal mustaqim, dan berilah kami petunjukmu wahai Allah, petunjuk jalan yang lurus. Siratikal mustaqim, jalanmu yang lurus. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarga dan sahabatnya dengan sesuatu yang penuh ya. Sesuatu yang agung, sesuatu yang penuh. Karena sholawat ini tentu ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat Fatih ini sholawat pembuka, pembuka rizki, pembuka usaha, pembuka keberkahan, pembuka kebahagiaan, pembuka kesejahteraan, pembuka sesuatu yang sempit ya, menyempitkan sesuatu yang terkunci. Al-Fatih lima ughliqa. Jadi sholawat ini sebagai pembuka. Baginda Rasul merupakan pembuka sesuatu yang terkunci. Pintu langit terkunci. Semua doa akan sulit sampai kepada Allah ya. Tapi saat kita buka melalui sholawat, maka pintu-pintu langit akan terbuka. Pintu langit akan terbuka dan Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu ijabah
atas doa-doa kita. Wal khatimi lima sabaqa, penutup sesuatu yang terdahulu. Baginda Rasul merupakan penutup nabi-nabi terdahulu, ya. Penutup dari para nabi dan para rasul, yaitu baginda Rasulullah. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi rasul setelah wafatnya baginda Rasulullah. Tidak ada lagi syariat setelah Islam ini datang, ya. Jadi tidak ada syariat baru setelah Islam ini ada. Karena baginda Rasulullah, syariat Islam adalah satu paket dan itu perkara yang terakhir, ya. Terakhir yang wajib untuk dianut oleh umat manusia. Setelah itu tidak ada syariat baru yang Allah turunkan melalui nabi-nabi baru. Karena Islam adalah agama terakhir. Baginda Rasul nabi yang terakhir. Maka kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi rasul, memperkenalkan ajaran-ajaran baru, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya terhadap agama-agama baru. Apalagi bersumber dari bukan dari Allah, ya. Bukan bersumber dari Al-Quran. Jadi ajaran yang dibikin-bikin. Indonesia ini kan paling sering, ya, paling ramai dengan ajaran-ajaran baru itu. Banyak sekali kita bermunculan nabi-nabi baru. Orang-orang yang frustasi yang kemudian dia mengaku diri menjadi nabi. Dan yang aneh kadang-kadang ada saja pengikutnya itu. Sudah tahu bahwa dia nabi palsu, menyampaikan ajaran yang sesat, ajarannya aneh, jauh dari kebenaran, jauh dari logika. Tetapi masih ada saja kalau muncul nabi baru, ada pengikut baru. Muncul agama baru, muncul juga pengikut yang baru. Padahal Al-Quran sudah memberikan syariat sekomplit-komplitnya. Al-Quran merupakan kitab yang sangat komplit, lengkap, semua menjawab kebutuhan manusia. Tidak ada lagi kitab yang patut kita amalkan setelah turunnya Al-Quran ini. Maka kita umat Islam hukumnya haram mengamalkan ajaran dari kitab selain dari kitab Al-Quranul Karim. Jadi wal khatimi lima sabaqa, baginda Rasul penutup dari nabi-nabi yang terdahulu, pembuka-pembuka yang terkunci dan penutup nabi-nabi terdahulu. Wan nasrul haqqi bil haqqi, Rasulullah menjadi penolong kebenaran dengan kebenaran, ya. Nabi menjadi penolong kebenaran dengan kebenaran, memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar, itu baginda Rasulullah, ya. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar, bukan memperjuangkan kebenaran dengan cara yang salah. Banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara, ya, memperjuangkan kebenaran yang kemudian caranya dengan cara yang salah. Kalau caranya dengan cara yang salah, maka hasilnya pun akan hasil yang salah. Allah hanya akan menerima sesuatu yang benar itu dengan cara yang benar itu. Membela kebenaran itu wajib. Menggunakan cara yang benar juga wajib. Jangan sampai demi membela kebenaran tapi caranya dengan cara yang salah. Baginda Rasulullah menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Kita pun sebagai pengikutnya harus bisa mencontoh baginda Rasulullah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, ya. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Sebab ada orang yang memperjuangkan kebenaran tapi caranya dengan cara yang salah, memaksakan kehendak orang dengan cara yang brutal, ya.
dengan cara yang radikal, ya, dengan cara yang memaksa hak-hak orang, ya, melanggar hak azazi manusia, ya, melanggar hak-hak kemanusiaan, ya. Apalagi kalau sudah memperjuangkan kebenaran dengan cara yang merusak, nah ini tidak boleh. Kita menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang benar. Memperjuangkan kebenaran harus dengan cara yang benar. Jangan sampai memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara yang salah. Maka kita ikuti cara baginda Rasulullah, ya. Menyampaikan kebenaran, memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara yang benar. Wan nasrul haqqi bil haqqi. Jadi menyampaikan kebenaran, ya, menolong orang dengan kebenaran, ya, dan dengan cara yang benar. Ya tentu cara yang diturunkan melalui Al-Quran itu cara kita menyampaikan kebenaran, ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini kan dakwah kalau ingin sampai kepada manusia, sampai kepada relung manusia yang paling terdalam, dakwah itu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 cara, ya. 3 cara kita agar dakwah kita sampai kepada orang. Kita menyampaikan kebenaran diterima oleh orang. Kita menyampaikan kebenaran dan diterima oleh orang lain, ya, oleh masyarakat kita, oleh umat. Pertama dengan bil hikmah. Hikmah ini makna mudahnya adalah bijaksana. Berdakwah tentu dengan bijaksana. Tidak dengan frontal, tidak dengan kekerasan, tidak dengan cara-cara yang radikal, tapi dengan cara yang hikmah, yang bijaksana. Kenapa? Kalau kita dakwahnya keras, dakwahnya tidak menyentuh jiwa, dakwahnya menyinggung, dakwahnya memukul, dakwahnya membuat orang sakit hati, ini namanya bukan hikmah, bukan dengan bijaksana, tapi cara arogan. Bagaimana kalau kemudian orang nggak mau, nggak simpati dengan dakwah kita? Ya. Memang dakwah itu ya amar ma'ruf, nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf ya kita harus cara yang lembut. Nahi mungkar baru kita menggunakan ketegasan. Ya. Jangan terbalik. Ya. Saat kita mengajak kebenaran dengan cara yang keras, tapi menolak kemungkaran dengan cara yang lembut, ya susah. Kemungkaran, kemaksiatan, ini biasanya resikonya besar, maka membutuhkan energi yang lebih besar. Amar ma'ruf karena sifatnya adalah mengajak saja, biasanya resikonya pun kecil. Nah, amar ma'ruf ini dengan bil hikmah, dengan cara yang baik. Mengajak orang untuk ibadah, mengajak orang untuk taubat, mengajak orang beriman kepada Allah, mengajak orang untuk berbuat baik dengan bil hikmah, cara yang bijaksana, yang menyentuh, ya. Karena biasanya kalau penyampainya menggunakan hati, pasti sampainya ke dalam hati, itu, ya. Wal mau'izatil hasanah. Menyampaikan kebenaran harus dengan nasihat-nasihat yang baik, bukan nasihat yang menakut-nakuti. Wahai orang kaya, ya, kalau Anda tidak mau berinfak, bersedekah, harta Anda akan menjadi bara api yang membakar Anda. Memang betul hadisnya ada. Tapi yang pertama harus dengan nasihat yang baik. Tidak selalu menakut-nakuti. Kan kita bisa dengan cara yang hikmah, mengajak orang untuk berderma, ya. Barang siapa yang bersedekah akan dibalas 10, akan dibalas 100, akan dilipat gandakan. Ini lebih elegan bahasanya, tidak langsung menjas, ya. Orang akan lari itu. Nabi itu ketika berdakwah dengan cara yang lembut, ya. Tidak langsung menjas, menyalahkan orang, menakut-nakuti orang. Baru ketika iman seseorang sudah mantap, ya, iman orang sudah kuat, baru Nabi menyampaikan hal-hal yang sifatnya pengancaman. Al-Quran itu begitu. Ayat-ayat Al-Quran
Ada yang sifatnya pembawa kabar gembira, ada yang sifatnya ancaman. Tapi biasanya ketika ayat menceritakan tentang kabar gembira, biasanya diakhiri dengan ancaman. Tapi nggak selalu ancaman semua, ya tidak. Banyak kabar-kabar gembira yang disampaikan Al-Quran. Nah, kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang memang butuh yang namanya penyuluhan, butuh pendekatan, butuh nasihat, ya, menggunakan cara yang halus. Begitu sudah kuat imannya, baru kita diberikan peringatannya yang keras, statement yang keras, ya. Jadi wanasrul haqqi bil haqqi, menolong seseorang dengan cara yang benar, ya, membawa orang kepada kebenaran dengan cara yang benar. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Al-Quran. Kalau terpaksa kau harus berdebat, ya, maka billati hiya ahsan, debatlah dengan perdebatan yang baik. Ini metode dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Wahdina ila suratikal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami, berikan kami petunjuk ila suratikal mustaqim, kepada jalanmu yang lurus. Ini ada di dalam surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar itu. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan yang engkau murkai. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Makanya nih, Al-Fatihah ini merupakan induk dari semua ayat, ya, semua surat. Induknya kitab adalah Al-Quran dan Al-Fatihah, ya. Induknya pembuka daripada Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, yang isinya adalah kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami, berikan kami petunjuk jalanmu yang lurus. Nah, Islam adalah jalan Allah yang lurus, yang harus kita lakukan, kita telusuri. Yang kalau kita telusuri akan sampai kepada keselamatan, ya, dunia dan keselamatan akhirat. Wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, ya. Dan semoga Allah memberikan rahmat ta'zim kepadanya dan kepada seluruh keluarganya, ya, yang beriman dan mengikuti petunjuknya, sahabatnya dengan sepenuhnya. Jadi ketika sholawat tuh biasanya diakhiri dengan wa ala alihi wa ashabih, ya. Jadi ketika kita menyampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah, ya, meminta agar Allah memberikan keselamatan, keberkahan, kesejahteraan kepada baginda Rasul, kita pun sampaikan pula untuk keluarganya, sahabatnya, ya, orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian apa fadilah dari surat Fatih ini, ya? Ada beberapa ulama yang memberikan petua bahwa sholawat Fatih ini menjadi penghilang jiwa-jiwa yang sempit, ya, menghilangkan kesempitan jiwa, ya. Orang yang sempit, orang yang sedih, orang yang merasa hidupnya itu penuh dengan beban yang menyempitkan jiwanya, maka perbanyaklah baca sholawat Fatih ini. Kita sedang sulit dalam hal ekonomi, sulit kita dalam menghafal Al-Quran, sulit ketika kita sedang menimba ilmu, maka kita memperbanyak sholawat Fatih ini, ya. Dan juga ini bisa menjadi sebuah obat, ya. Ya, walaupun kita harus meluruskan niat kita bersolawat adalah kita menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah, ya. Intinya itu. Kalau kemudian di belakang itu kita mengharapkan rezeki, mengharapkan kesehatan, mengharapkan keberkahan hidup, ini merupakan buah dari sholawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Jadi inti semua sholawat adalah kita menyampaikan salam
kepada baginda Rasulullah. Doa untuk baginda Rasulullah. Dan ini merupakan perintah Allah, ya. Perintah dari Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, kau banyaklah bersolawat untuk Nabi Muhammad, ya. Allah yang memerintahkan. Dan Allah pun ikut bersolawat. Malaikat pun ikut bersolawat. Jadi inti daripada solawat ini adalah kita menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Ungkapan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kalau kemudian di ujungnya ada fadilahnya bisa mempermudah rezeki, ini efek, ya. Efek baik dari solawat yang kita baca. Ya apa salahnya? Allah memberikan kelebihan rezeki dengan kita bersolawat, itu hak Allah. Ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang banyak membaca sholawat, banyak fadilah yang dapatkan. Rezeki semakin bertambah, kesuksesan, ya. Siapa tahu. Tapi niat kita bersolawat jangan langsung ditujukan kepada kepentingan dunia, ya. Kita bersolawat tujukan dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung kita ingin mendapatkan rezeki banyak bersolawat. Ketika rezeki kita seret, berhenti sholawat. Nah ini, ya, kita menggapai cita-cita memperbanyak sholawat. Begitu gagal, kita meninggalkan sholawat. Ini namanya kita murni mencari duniawi, ya. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan kerugian untuk bersolawat. Bahkan sholawat ini, walaupun kita membacanya dengan riya sekalipun, pamer sekalipun, tetap diperbolehkan. Ini ibadah yang luar biasa, ya. Sekalipun kita riya, pamer, ingin dipuji orang, tapi tetap sholawat kita nyambung kepada baginda Rasulullah. Tapi ya tentu ketika kita bersolawat jangan dibumbui dengan perasaan apapun kecuali kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.